Perkenalkan, nama saya Lilis Suganda Shihotang, NIM 190101139, Grup E semester 3 Prodi PAK. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan mata kuliah dasar-dasar pendidikan yang diampu ibu kami, Ibu Grace L.A. Sihombing, M.Com. Terima kasih. 1. Landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah tumpuan dasar atau asas konseptual yang menyelubungi pendidikan secara keseluruhan. Biasanya yang dibahas terkait dalam landasan pendidikan ini adalah hakikat manusia sebagai makhluk pembelajar, situasi proses perubahan sosial, aliran pelaksanaan, hingga permasalahan-permasalahan pendidikan. Atau landasan pendidikan ini adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental dan kegiatan manusia yang diarahkan untuk merubah tabiat, kemampuan, sikap, dan tingkah laku seseorang yang bernilai positif dalam masyarakat. Ada landasan-landasan pendidikan. Yang pertama, 1. Landasan filosofis. Yang kedua, landasan sosiologi. Yang ketiga, landasan kultural, dan lain sebagainya. Yang kedua, asas teori Handayani. Asas teori Handayani merupakan gagasan yang mula-mula dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, seorang perintis kemerdekaan dan pendidikan sosial. Teori Handayani mengandung arti pendidikan dengan kewibawaan yang mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh, tidak menarik dari depan, membiarkan anak mencari jalan sendiri, dan bila anak melakukan kesalahan buruk, baru pendidikan membuatnya. Gagasan tersebut dikembangkan Ki Hajar Dewantara pada masa penjajahan dan masa perjuangan kemerdekaan. Dalam era kemerdekaan, gagasan tersebut serta merta diterima sebagai salah satu asas pendidikan nasional. Yang ketiga, asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat atau lifelong learning merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup atau lifelong education. 1. Ditetapkan suatu definisi kerja, yakni pendidikan seumur hidup adalah pendidikan yang harus meliputi seluruh hidup setiap individu. Yang kedua, mengarah kepada pembentukan, pembaharuan, peningkatan, dan penyempurnaan secara sistematis pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat meningkatkan kondisi hidupnya. Yang ketiga, tujuan akhirnya adalah mengembangkan, menyadarkan diri setiap individu. Yang keempat, meningkatkan kemampuan dan motivasi untuk belajar sendiri. Yang kelima, mengakui kontribusi dan sebuah pengaruh pendidikan yang mungkin terjadi, termasuk yang formal, non-formal, dan informal. Yang keempat, asas kemandirian dalam belajar. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menetapkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator, di samping peran-peran lain, informator, organisator, dan sebagainya. Sebagai fasilitator, guru diharapkan menyediakan dan mengatur sebagai sumber belajar demikian hingga memudahkan peserta didik berinteraksi dengan sumber-sumber tersebut. Sedangkan sebagai motivator, seorang guru mengupayakan timbulnya prakarsa peserta didik untuk memanfaatkan sumber belajar itu. Pengembangan kemandirian dalam belajar ini dimulai dengan kegiatan yang dikembangkan dan dimantapkan selanjutnya dan dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler atau untuk latar perguruan tinggi. Yang kelima, kegiatan belajar dalam mengembangkan kemandirian.
Hegel mengatakan bahwa individu dikatakan mandiri apabila memiliki 5 ciri sebagai berikut. Yang pertama, percaya diri. Kedua, mampu bekerja sendiri. Yang ketiga, menguasai keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan kerjanya. Yang keempat, menghargai waktu. Yang kelima, tanggung jawab. Kelima ciri-ciri individu ini mendirikan tersebut dapat dilaksanakan sebagai berikut. Percaya diri adalah meyakini pada kemampuan dan penelitian diri sendiri dalam melakukan tugas dan memilih pendekatan yang efektif. Yang kedua, mampu bekerja sendiri adalah usaha sekuat tenaga dan penilaian diri sendiri dalam melakukan tugas dan memilih pendekatan yang efektif. Yang ketiga, menguasai keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan kerjanya adalah mempunyai keterampilan sesuai dengan potensi yang sangat diharapkan pada lingkungan kerjanya. Yang keempat, menghargai waktu. Berarti menghargai waktu ini adalah kemampuan mengatur jadwal sehari-hari yang diprioritaskan dalam kegiatan yang bermanfaat secara efisien. Yang kelima, tanggung jawab. Tanggung jawab di sini artinya adalah segala sesuatu yang harus dijalankan atau dilakukan oleh seseorang dalam melaksanakan sesuatu yang sudah menjadi pilihannya, atau dengan kata lain, tanggung jawab merupakan sebuah amanat atau tugas dari seorang yang dipercayakannya untuk menjaganya. Sekianlah hasil saya untuk menerangkan tentang landasan pendidikan. Terima kasih. Shalom.